Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai tarikat yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Saya Lu'lu Nur Hidayati dengan NIM 203121048, kelas 1B Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Kalian juga bisa follow Instagram, Twitter, dan juga Facebook aku ya. Terima kasih. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mulai belajar tentang tarekat di Indonesia yang terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, tentang pengertian dan sejarah munculnya tarekat. Yang kedua, masuknya tarekat di Nusantara. Yang ketiga, macam tarekat dan perkembangannya di Nusantara. Yang keempat, tarekat dalam pesantren. Dan yang terakhir, peranan tarekat di Nusantara. Saya menggunakan 3 jurnal sebagai referensi. Yang pertama berjudul Perkembangan Tarekat dalam Lintasan Sejarah Islam di Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Nasir. Yang kedua berjudul Fenomena Tarekat dalam Tradisi Pesantren yang ditulis oleh Saiful Mujab. Dan yang terakhir berjudul Sejarah dan Perkembangan Tarekat di Nusantara yang ditulis oleh Awaluddin. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenai pengertian tarekat dan juga sejarahnya. Tarekat adalah metode praktis yang berupa petunjuk dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang diyakini berasal dari Nabi, kemudian berkembang menjadi perkumpulan dalam bentuk pendidikan kerohanian yang terorganisir di bawah bimbingan seorang syekh dengan sejumlah murid yang belajar kepadanya. Jadi, untuk dapat melaksanakan tarekat dengan baik, seorang murid hendaknya mengikuti jejak guru atau mursyidnya, melaksanakan perintah dan mengikuti anjurannya. Tarekat merupakan bagian terpenting daripada pelaksanaan tasawuf. Sebagaimana lazim dikatakan orang, syariat tanpa tarekat adalah kosong dan tarekat tanpa syariat adalah bohong. Jadi, mempelajari tasawuf dengan tidak mengetahui dan melakukan tarekat merupakan suatu usaha yang hampa. Dalam ajaran tasawuf diterangkan bahwa syariat itu hanya peraturan belaka, tarekatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Kemudian sejarah tarekat, di mana telah diperoleh suatu pemahaman jika tarekat itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman ini bisa jadi benar karena pada umumnya tarekat-tarekat sufi itu memiliki silsilah yang menunjukkan bahwa sumbernya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, memang ditemukan suatu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pernah suatu ketika mengajarkannya kepada Ali bin Abi Thalib suatu cara pendekatan diri yang paling utama terhadap Allah. Kemudian Ali mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan ada keterangan yang memberikan isyarat bahwa berzikir di dalam hati pernah diajarkan Nabi kepada Ali ketika bersembunyi di Gua Hiro. Akan tetapi, mungkin karena cara-cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diajarkan Nabi ini telah termodifikasi dan mendapatkan pengaruh dari hasil ijtihad tokoh tarekat yang mengembangkannya atau dari unsur budaya lain, maka ada ulama yang menganggap tarekat-tarekat itu bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Syekh Ahmad Khotib, salah seorang ulama yang terkenal berasal dari Minangkabau. Kemudian, sejak abad ke-12 Masehi, tarekat-tarekat sufi mengalami perkembangan yang pesat. Mulai saat itu dan sesudahnya, berdiri pula sejumlah tarekat yang cukup terkenal di dunia Islam. Sebagian dari sejumlah tarekat sufi yang dimaksud dalam beberapa abad berikutnya telah sampai perkembangannya di Indonesia. Tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia itu akan kita bahas dalam uraian selanjutnya. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu masuknya tarekat di Nusantara. Sejarah masuknya tarekat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan barat meyakini Islam bercorak sofistik itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa oleh para wali. Nah, ada dua teori masuknya tarekat di Indonesia. Yang pertama adalah teori yang menyatakan bahwa tradisi tarekat merupakan hasil akulturasi dari dua kebudayaan, yaitu budaya Islam dan budaya Hindu-Buddha, yang dikemas oleh para pendakwah awal di Nusantara guna mengembangkan pola dakwah Islam.
Yang kedua adalah teori yang menyatakan bahwa tradisi tarekat memang diadopsi dan datang serta diambil dari dunia luar, baik dibawa oleh para ulama dari luar Indonesia atau ajarannya berasal dari berbagai daerah Islam di luar Indonesia, kemudian dikembangkan oleh para ulama di Indonesia. Besarnya pengaruh tarekat dalam Islamisasi juga didukung dengan temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi dan berkembang di Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Namun, proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad ke-14 Masehi atau awal abad ke-15 Masehi, bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan juga filsafat. Kemudian submateri yang ketiga yaitu macam tarekat dan perkembangannya di Nusantara. Pada dasarnya, Indonesia merupakan lahan yang sangat subur untuk tempat tumbuh dan berkembangnya sejumlah tarekat-tarekat sufi, baik yang digolongkan tarekat sufi yang muktabar atau terkenal maupun tarekat sufi lokal. Sejumlah tarekat muktabar yang berkembang di negeri yang memperoleh julukan Zamrud Khatulistiwa ini ada sumber yang menyatakan sebanyak 7 buah. Nama-nama ke-7 buah tarekat yang dimaksud adalah Qadariyah, Rifa'iyah, Naqsabandiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Al-Haddad, dan Khalidiyah. Sejumlah tarekat muktabar yang berkembang di Indonesia tersebut masing-masing didirikan oleh ulama besar lagi kenamaan. Di samping tarekat-tarekat muktabar, terdapat pula sejumlah tarekat lokal yang umumnya berpusat di Pulau Jawa. Nah, ini adalah tarekat muktabar yang berkembang di Indonesia beserta para pendirinya. Yang pertama ada tarekat Qadariyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua ada tarekat Rifa'iyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Abu Abbas Rifai. Yang ketiga ada tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari Naqsabandi. Nah, ini masih lanjutannya tentang tarekat muktabar yang berkembang di Indonesia. Yang keempat ada tarekat Samaniyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Suman. Yang kelima ada tarekat Khalwatiyah yang didirikan oleh Syekh Umar Zahiruddin Al-Khalwati. Yang keenam ada tarekat Al-Haddad yang didirikan oleh Syed Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang terakhir ada tarekat Khalidiyah yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi. Pada umumnya, tarekat-tarekat tersebut memperoleh pengikut dan berkembang di Indonesia. Tentu saja selain karena merupakan cara-cara pendekatan diri kepada Tuhan, juga karena penduduk di negeri kita ini sejak dahulu telah mempunyai perhatian kepada usaha untuk memiliki kemampuan supranatural. Perkembangan tarekat di Indonesia meskipun pada mulanya hanya tarekat Qadariyah di abad ke-16 Masehi, namun pada abad-abad berikutnya semakin bertambah semarak perkembangannya itu. Sebab mulai bermunculan tarekat-tarekat lainnya yang masing-masing memiliki pengikut yang besar di berbagai daerah. Tarekat-tarekat itu banyak sekali, ada tarekat yang merupakan induk, diciptakan oleh tokoh tasawuf akidah, dan ada juga tarekat yang merupakan perpecahan daripada tarekat induk tersebut, yang sudah dipengaruhi oleh syekh-syekh tarekat yang mengamalkannya. Dan di antara perpecahan itu, tarekat itu disusun dan diberi istilah yang sesuai dengan tempat perkembangannya. Dan dalam perkembangannya di Indonesia sekarang, sudah tercatat ada 45 tarekat muktabaroh. Dalam perkembangannya di Indonesia, rupanya kegiatannya pun semakin meluas, tidak hanya terbatas pada zikir, wirid, dan amalan-amalan lainnya, tetapi juga pada masalah-masalah yang bersifat duniawi. 5 dasar tarekat yang diakui sah oleh ulama. Yang pertama, menuntut ilmu yang dilakukan sebagai perintah Tuhan. Yang kedua, mendampingi guru dan teman setarekat untuk meneladani. Yang ketiga, meninggalkan rukhsah dan takwil untuk kesungguhan. Yang keempat, mengekangi hawa nafsu daripada berniat salah dan untuk keselamatan. Yang kelima, mengisi semua waktu dengan doa dan wirid.
Sistem yang ditempuh dalam pengembangan tarekat di Indonesia. Yang pertama, menulis buku-buku yang berkaitan dengan tarekat yang diajarkan, seperti yang dilakukan oleh Abdul Rauf Singkel dengan kitabnya Umdah Al-Muhtajin, dan juga Syekh Ahmad Khatib Sambas dengan kitab Fath Al-Arifin. Yang kedua, mendirikan lembaga pendidikan yang bercorak tarekat tertentu. Misalnya, pendidikan surau diulakan yang dibangun Syekh Burhanuddin pada tahun 1680 Masehi yang bercorak Syattariyah dan sejumlah pesantren lama di Jawa dan Madura. Yang ketiga, membuat jaringan pengajaran dengan jalan mengikuti khalifah dan badal atau pengganti khalifah untuk mengajarkan tarekat dari seorang syekh di tempat dan daerah tertentu. Yang keempat, mengadakan pendekatan terhadap pihak penguasa sehingga dapat bebas dan lebih leluasa mengajarkan tarekat kepada masyarakat. Contohnya, Syekh Ismail Minangkabau, seorang khalifah tarekat Naqsabandiyah, telah menjadi guru dan penasihat Raja Muda Riau pada tahun 1850 Masehi. Dan yang terakhir, membantu organisasi tarekat yang bergerak di bidang politik, seperti yang dilakukan oleh Syekh Haji Jalaluddin dengan mendirikan Partai Politik Islam atau PPTI pada masa awal kemerdekaan. Oke, kita lanjut ke submateri yang keempat, yaitu tarekat dalam pesantren. Dalam tarekat, ketundukan siswa kepada guru adalah mutlak, seperti dilarangnya duduk berhadapan dengan guru, tidak boleh memotong pembicaraan guru, menuruti apa yang diucapkan guru, mengindahkan nasihat guru meskipun dalam keadaan marah, dan juga berkata yang menyenangkan kepada guru. Nah, tradisi kepatuhan seorang murid kepada guru inilah yang menjadi ruh kekhasan pesantren dan tarekat sampai sekarang. Tradisi kepatuhan dan taat terhadap sang guru yang telah mengakar dalam sistem pendidikan Brahmana dalam tradisi Hindu-Buddha diubah menjadi suatu sistem pendidikan spiritual yang bernafaskan Islam. Landasan pengajaran tarekat di pesantren adalah ajaran-ajaran Nabi sendiri, terutama tentang 3 pilar ajaran Islam, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Orang yang telah mengaku Islam sebagai agamanya disebut Muslim, tetapi belum tentu Muslim itu mukmin, kecuali setelah disertai dengan keimanan. Sebab iman merupakan ketaatan dan keterikatan secara terus-menerus dengan Tuhan. Sedangkan ihsan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi, karena ihsan berupa kemampuan untuk menembus dalam inti wahyu ketuhanan. Jadi, antara 3 pilar tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dibedakan, tetapi harus menjadi satu kesatuan. Ketiga pilar tersebut kalau ditarik pada bidang keilmuan akan melahirkan apa yang dikenal dengan syariah, tauhid, dan juga akhlak atau tasawuf. Dari pengamatan sepintas terhadap tradisi yang berkembang di pesantren, tampak bahwa ternyata tradisi pesantren banyak memiliki kemiripan dengan tradisi yang ada dalam tasawuf, dalam hal ini tarekat. Misalnya saja, dalam persoalan penghormatan kepada kiai, sikap hormat kepada kiai adalah ajaran yang mendasar yang ditanamkan kepada santri. Bahkan, kepatuhan itu disinyalir lebih penting dari mencari ilmu itu sendiri. Tradisi kepatuhan seperti itu mungkin sulit dipahami dan dimengerti oleh sebagian orang. Tetapi, kejadian seperti itu memang ada dan tertanam dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu, termasuk masyarakat pesantren, dengan kiai sebagai pemimpin utamanya. Tarekat dan pesantren dalam keberagaman agama Islam di Indonesia menjadi 2 hal yang tak dapat dipisahkan. Tarekat adalah nyawa dari pesantren, dan pesantren adalah wadah bagi perkembangan tarekat yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang terakhir yaitu peran tarekat di Nusantara. Yang pertama, dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Orientasi pendidikan tarekat sufistik adalah menjaga dan membentuk moral ideal ilahiyah. Maka perlu digarisbawahi bahwa orientasi ini sudah berlangsung sejak periode awal tasawuf, yaitu ketika elit muslim tergoda oleh kemewahan materi, lantaran limpahan harta hasil kemenangan atas wilayah-wilayah yang baru ditundukkan, dan melupakan prinsip-prinsip moral ilahiyah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam situasi seperti itu, para elit sufi merasakan keprihatinan yang kemudian membangun sebuah gerakan kesolehan dengan menciptakan seperangkat doktrin sufistik yang diproyeksikan menjadi semacam kurikulum untuk membentuk moral ilahiyah dan merasakan kenikmatan spiritual dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun di bidang dakwah Islam, tarekat menemukan momentum emasnya ketika kekuatan politik Islam ambruk dihancurkan tentara Mongol, yang efeknya sangat ironis bagi dunia peradaban dan keilmuan Islam. Lantaran warisan intelektual dalam bentuk buku literatur Islam yang sangat berharga dibuang dan dibakar. Akhirnya, para guru sufi secara gigih membawa amanat dakwah Islam dengan pola dakwah yang khas, melalui modus berdagang ke berbagai penjuru dunia. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang sosial dan ekonomi. Tarekat berfungsi sebagai wahana sosialisasi ide, wahana interaksi masyarakat dalam rangka menjalin hidup bersama dalam sebuah sistem kekeluargaan dan persaudaraan spiritual, sehingga anggota tarekat merasakan penghiburan sosial ketika berada dalam komunitas spiritual tersebut. Dalam tarekat, para anggota dapat bertukar pikiran dan saling membantu memecahkan problem bersama. Kemudian yang ketiga dalam bidang politik dan militer. Institusi tarekat menjadi potensial untuk ditransformasikan sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap batas politik dan pemerintahan yang tidak adil. Tarekat sebagai lembaga pembinaan kerohanian Islam tentu saja menanamkan kekayaan spiritual ke dalam jiwa para penganutnya, sehingga pengaruhnya tampak pada sikap, cara berpikir, dan merasa hidup dalam beragama dan bermasyarakat. Praktek-praktek ritual tertentu yang senantiasa diamalkan pada dasarnya telah memelihara dan memperkuat hubungan secara vertikal dengan Tuhan, sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran berperilaku dan berakhlak mulia, baik terhadap Tuhan sendiri maupun terhadap sesama manusia dalam hubungannya secara horizontal. Meskipun demikian, tarekat di Indonesia dalam sejarah perkembangannya tidak luput dari faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya. Misalnya, munculnya ulama dan kaum modernis yang menilai buruk terhadap tarekat. Kemudian terbentuknya berbagai organisasi nasionalis modern, terjadinya peralihan kekuasaan di Mekah ke tangan Ibnu Saud yang beraliran Wahabi dan menilai buruk tarekat. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan video kali ini yang membahas tentang tarekat yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.